Halo sahabat dari Jonathan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai bocoran skema pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN lewat P3K. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat dari Jonathan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Kita langsung saja ke pembahasannya. Komisi 2 DPR bocorkan skema pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN lewat P3K part-time. Diketahui sebelumnya bahwa tenaga honorer telah direncanakan untuk diangkat menjadi ASN, yaitu P3K sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Ternyata skema pengangkatan honorer menjadi P3K akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penuh waktu dan paruh waktu. Skema pengangkatan tenaga honorer tersebut disampaikan oleh Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR. Mardhani Alisera mengungkapkan bahwa sebagian tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Kendati demikian, anggota Komisi 2 DPR RI itu menekankan bahwa targetnya seluruh tenaga honorer akan beralih statusnya menjadi P3K full-time atau penuh waktu. Undang-Undang ASN tahun 2023 yang disahkan secara tegas Desember pada tahun 2024 bahwa seluruh honorer masalahnya sudah selesai. Tentunya yaitu P3K. Nantinya mungkin beban ekonominya besar, dibagi dua dulu, ada yang penuh waktu dan ada juga yang paruh waktu. Tetapi targetnya semua penuh waktu. Hal ini disampaikan oleh Mardhani Alisera. Kemudian Mardhani Alisera juga menjelaskan mengapa perlu ada pembagian P3K full-time dan part-time pada pengangkatan tenaga honorer. Menurutnya bahwa penataan tenaga honorer wajib diselesaikan dengan mengangkat semua honorer yang terdata di dalam BKN sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Namun banyaknya total tenaga honorer di Indonesia membuat pemerintah perlu menyesuaikan dengan anggaran negara dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Hal tersebut yang membuat skema pengangkatan honorer harus dibagi menjadi dua, yaitu full-time dan part-time. Kemudian kewajiban mengangkat semua honorer, karena sekarang hampir totalnya 2,3 juta dan menyerap honorer dalam waktu bersamaan, itu beban keuangan negara yang berat termasuk daerah. Rata-rata profil ASN kita yaitu di 22% di pusat dan 78% di daerah. Hal ini disampaikan oleh Mardhani Alisera. Kemudian ia juga mengatakan bahwa daerah masih mikir dari mana nyari uangnya, tetapi oleh undang-undang pokoknya diterima. Biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu, jadi ada gerbong full-time dan part-time sambungnya. Kendati demikian, Mardhani Alisera mengungkapkan bahwa honorer yang masuk ke dalam P3K part-time nantinya akan dipindahkan menjadi full-time secara bertahap. Akan tetapi, yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi penuh waktu ketika penataan sudah selesai. Hal ini disampaikan oleh Mardhani Alisera. Oke teman-teman semua, sahabat dari Jonathan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air dapat diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Oke, sahabat dari Jonathan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.